Hai, aku sama suami mau ngobrol-ngobrol santai, mau menanggapi realita yang sekarang. Bang, aku mau nanya Iya, soal persoalan tentang hutang piutang. boleh ya sama-sama dulu aku ya. Boleh, santai aja. Karena cuacanya juga lagi dingin, butuh yang hangat-hangat. Siap. Gimana tanggapan abang tentang realita yang sekarang-sekarang? Yang soal ya to the point aja ya hutang piutang, kita yang minjemin, kita udah minjemin ke orang, pas kita minta hak kita malah kadang kayak nggak terima gitu loh. Orang yang udah kita bantu malah nggak terima, itu gimana sih menurut abang ya? Ya menurut saya sih kayak gini. Memang hak untuk menagih itu hak kita. Dalam agama juga dianjurin kalau kita tuh berhak untuk menagih masalah utang piutang. Tapi ya tolonglah kita lihat ke belakang lah, yang dipinjemin dulu, yang dibantu, merasa yang dibantu dulu, yang ngomong ke kita minta tolong dibantu kita buat apa kita bantu. Nah sekarang itu hak kita kan buat nagih ya, intinya saling membantu kayak gitu. Berarti ada kerjasama di antara kita. Kalau misalkan memang dia memang belum bisa membantu, ya ngomong secara baik-baik. Jangan ada ya kayak gini, orang yang ditagih malah wah Lebih galak. kayak gini, kayak gitu. Banyak loh yang kayak gitu. Cuman menurut saya sih ya jangan kayak gitulah. Apalagi kita masih saudara, masih temen lah hitungannya, masih kayak gini Orang deket lah ya. orang deket. Masa sih kita mau mutus tali silaturahmi saudara kayak gitu? Kan namanya itu nggak enak lah dipandang sama Banyak orang juga nggak enak, juga. didengar juga nggak pantas. Memang kewajiban Orang hutang itu harus bayar ya, jadi ya sah-sah saja kita nagih dengan ngomong apapun ya. Memang kita udah sah, memang kewajiban kita kayak gitu. Dan itu juga hak kita. Iya memang benar kayak gitu. Dan udah tanggung jawab mereka yang hutang untuk membayar, benar nggak sih? Iya benar kayak gitu. Terus menurut abang, gimana cara menyikapi kita, misalkan kita yang minjemin nih, abang yang minjem, Ya. aku nagih ke abang, kapan nih bayar gini, terus abangnya ngulur-ngulur tuh. Nah, abang bisa kasih masukan ke aku nggak buat gimana nanggepin orang yang selalu janji akhirnya ya batas kesabaran orang kan ada batasnya ya, Bang. Iya kayak gini nih, kalau dalam diri saya memang sih saya belum, selama ini memang belum pernah utang ke orang lain ya. Tapi dari pengalaman saya, kalau memang ditagih, kalau memang saya belum mampu, yang ngomong secara baik-baik. Jangan hilang komunikasi, jangan hilang pokoknya hilang kontak kayak gini sama orang yang bersangkutan. Ngomonglah baik-baik. Misalkan sama si Saya sama si Mbak ya, saya istri saya kayak gini, Bu, saya belum bisa bayar, mungkin saya ada kerjaan, kalau kerjaan saya sudah selesai, saya dapat duit ya nanti saya bayar, kayak gitu. Jangan hilang kontak gitu aja, nanti pas ditagih malah jawabnya ini itu dan selanjutnya. Malah saya kan yang merasa ngutangin tuh nggak enak nanti. Memang itu duit saya, tapi kalau nagihnya terus di omongin nggak enak, jadi saya yang ngerasa yang punya duit itu nggak enak, kayak sedih sendiri ya. Iya, saya sendiri. Kita udah ngebantu tapi kenapa kok seakan kita ini yang menzolimi orang lain, benar nggak sih? Iya. Terus maksud apa gini loh Bang, kalau menyikapi orang yang suka ngasih janji nanti ya bulan depan, terus bulan depan kita datengin lagi nanti ya depan lagi, itu gimana
cara menyikapinya gimana, cara menyikapi janji-janji mereka cuma sekedar janji. Itu loh yang aku pengen tahu bang. Masa Iya. bodoh kah? Bukan kayak gitu. Iya sih, memang saya ngerti sih, mungkin dia belum ada, mungkin kerjaan dia lagi susah, mungkin juga mungkin juga ada hal lain yang harus dia Didahulukan. didahulukan, cukupi, mungkin ada anak-anaknya, ada keluarganya, tapi ya tolonglah kita juga yang dulu membantu mereka dengan janji-janji yang ya 1 minggu lagi, ya 1 bulan lagi, nanti dia itu ya kalau memang dia ngerasa dia mau bayar, tolong. Kalau Seharusnya ada etiket baik. seharusnya ada etiket baik, ya benar kayak gitu. Terus juga kalau memang dia ada dikit-dikit, jangan difoya-foya dulu, Dicicil dulu dicicil ya. dulu. Merasa saya punya sangkutan sama yang dia yang merasa membantu dulunya, tolonglah dicicil kayak gini berapa dulu, terus ngomong ya ini saya ada segini dulu, tolonglah dimaklumi, saya belum ada semuanya, tolonglah maklumi saya yang nggak bisa langsung membayarnya, segini dulu, nggak apa-apa ya. Ya saya juga Kita yang minjemin juga nggak mungkin emosi dan nggak mungkin gimana iya, ya. saya juga enak Karena ada etiket baik gitu loh. Nggak cuma sekedar boleh ya janji, sambil minum, nggak apa-apa. ini kopi juga. Nggak cuma sekedar janji kan orang nggak, kalau dikasih janji terus nggak ditepati tuh kesel. Wajar nggak sih, manusiawi nggak sih kayak gitu? Iya, semuanya kayak gitu memang. Ya maklum. Terus kalau misalkan kita sampai nih, kita menagih udah secara baik-baik ya, kita datengin ke salah pihak keluarga juga udah baik-baik, terus kalau sampai tersindir ya mungkin agak kurang etis juga. Cuma kalau misalkan karena namanya batas sabar orang kan ada batasnya. Kalau misalkan sampai ke titik dimana aku yang minjemin misalkan nyindir abangnya di sosial media, itu gimana? Menurut saya sih jangan berlebihan kayak gitu lah, Jangan berlebihan juga. jangan berlebihan kayak gitu lah. Kita menyikapinya dengan apa? Kan cara baik-baik udah. iya. Menurut saya ya, pemikiran saya kayak gini, yang bersangkutan itu masih saudara. Bukan, kalau bukan saudara. Memang bukan saudara, oke lah, kita itu hidup di mana lingkungan itu kan memang masih saudara ya, masih satu kampung. Kalau memang ada etikat baik, tolonglah ngomong sebaik-baiknya, ya enggak? Iya sih, berarti intinya kalau ngomong kayak gitu maksud abang dengan aku nyindir di sosial media itu nggak baik. Bukan nggak baik, bukan yang Lebih ini, tepatnya yang bersangkutan, yang bersangkutannya nggak usah disindir ke FB lagi ya. iya, nggak usah. Memang kita merasa punya tanggung jawab itu. merasa memang ada sangkutan, nggak usah dibalikan fakta kayak gitu, nggak usah nggak usah seakan kita yang menyakiti ya. nah bukan kayak gitu. Kalau memang dia ada itikat mau balikin masalah itu, ya jangan kayak gitulah, ya terserah dia yang mau cara nagihnya gimana, orang kita iya. yang punya hak gitu Memang ya. kita yang salah, yang ngulur-ngulur waktu, dulunya ngulur. Jangan kayak gini, jangan kayak gitu caranya. Ya kita terima, mau maupun Karena emang itu udah resikonya ya. iya, harus terima. Memang kita Konsekuensinya minjem duit sama orang tuh kayak gitu. Waktu ini logikanya aja ya, waktu kita minjem hutang sama bank aja, kita tuh harus terima kalau tiap hari rumah kita didatengin.
Benar. Kalau kita hutang sama rentenir itu udah konsekuensinya, kalian harus bayar berlipat-lipat, itu udah ada konsekuensinya sendiri. Jadi sebelum hutang seharusnya udah bisa mikir ke arah situ gitu loh, apalagi udah ngasih janji. Kalau janji terus nggak ditepati, kamu harus terima konsekuensinya. Kalau orang yang dikasih janji itu bakal meledak, bener gak sih? Benar. Untung kayak gini ya, masih untungnya kita masih dianggapnya saudara, masih dianggapnya temen. Ya, kalau utangnya sama bank, utangnya sama rentenir, tuh tahu sendiri, tiap bulan ada bunganya. Iya kan. Tiap bulan berkali lipat, utangnya segitu, bunganya berkali-kali lipat. Untung saya masih saudara, masih memberi pilihan terbaik. Utang segitu, Bayarnya segitu bayarnya juga. segitu, tapi ya kita yang bersangkutan ya terimalah Apapun konsekuensinya, jangan tersinggung. Walaupun mereka di sosial media berkuar ya, memang ya, ada haknya gitu. memang ada haknya, ya kita harus terima kayak gitu. Tapi jangan dibiar-biar dibesar-besarin, wah ini itu dan itu, wah, harus bla 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 kayak gitu, janganlah. Selagi memang tidak menjatuhkan kehormatan orang lain, menjatuhkan nama baik, Ya, menjatuhkan, pokoknya kalau memang gak ada unsur yang menjelekkan, itu sah-sah saja. Kalau memang konsepnya dalam status itu menagih, ya, bener gak sih? ya, Ya berarti ya memang seharusnya kayaknya lain kali kalau misalkan siapapun yang mau minjemin duit memang harus ada omongan hitam putih dulu ya, biar ke belakangnya itu kalau terjadi apa-apa nggak terjadi konflik, biar yang temenan masih bisa jadi temen, ya nggak sih? iya. Seharusnya Kayak gini aja. gitu. Kita ya teman-teman, misalkan teman-teman mau utang, mau nggak ada modal, mau pinjam sesuatu sama orang lain, ya tolonglah dipikirkan gimana kita tanggung jawabnya sama orang itu, sama kedepannya. Kita tuh harus ada tanggung jawab, kita tuh harus ada etikat baik. Kalau kita memang belum bisa bertanggung jawab, bayar sama yang bersangkutan, kita harus ada etikat baik. Kita harus ngomong, Pak, gimana bulan ini saya belum bisa bayar, mungkin saya cicil dulu lah, segini dulu, nanti mungkin kalau saya punya rezeki saya bisa bayar, kayak gitu. Harus kayak gitulah. Harus ada kontak, harus ada hubungan, jangan plus Gila kayak gitu nggak Gila. jelas ya. Jadi yang saya yang ngerasa membantu dulu tuh, Biar nggak ngerasa kayak gimana banget gitu nggak sih? iya, ya maksudnya pasti teman-teman pada tahu lah, Pada ngerti lah ya. pada ngerti, pada paham situasi kayak gini, kayak gitulah pesannya. Terus kalau buat aku, ini aku nggak lagi ngomongin siapa-siapa, nggak lagi nyindir siapa-siapa juga, nggak ada itu. Cuma menurut aku buat siapapun, buat entah itu teman, entah itu saudara, entah siapapun, ketika kamu memandang siapapun dari salah satu keluargamu lebih enak posisinya dari kamu, tolonglah jangan gampang banget minjem duit ya, karena mereka yang sampai titik ini yang kalian lihat baik-baik saja, kenyataannya belum tentu baik-baik saja. Bagi kalian mungkin paling juga duitnya banyak, kalau dipinjam 200-300 mah nggak masalah. Nggak tentu, siapa tahu dia yang kalian anggap baik-baik saja untuk ngumpulin 100.000 200.000 itu nggak tahu kayak gimana caranya, kan kalian nggak pernah tahu. Tolonglah jangan digampangin banget, minjem gini gitu, 100-200 terus nggak jelas gitu loh. Jangan kayak gitu, apalagi sama-sama misalkan kayak teman kalian atau saudara kalian bersama-sama berumah tangga. Kita itu punya beban yang sama, hanya dalam versi yang berbeda gitu loh. Kamu butuh duit, kita juga butuh duit. Jangan cuma sekedar minjem terus pergi. Kita jangan, harus ada tanggung jawab ya. Mau itu 100.000, mau itu 200.000, mau itu 300.000, tetap harus dikembalikan. Karena dia pun punya tanggung jawab untuk istrinya, dia juga punya tanggung jawab untuk anaknya. Jangan giliran istrinya lagi terus nggak terima, saya lo minjemnya sama suaminya,
halo saya juga istrinya, duit dia ada hak saya, misalkan kayak gitu. Ya udah, cukup dari kami. Coba dari kami, jangan ada yang tersinggung, ini hanya obrolan santai antara suami dan istri. Bye bye. Bye.